Perkenalkan, nama saya Auliani Sakisti, nomor NIM saya 2410276. Saya akan membacakan Undang-Undang Dasar Pendidikan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. 2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Yang ketiga, sistem pendidikan nasional Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan kompeten pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang keempat, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Yang kelima, tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang menyelenggarakan pendidikan. Yang keenam, pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan yang lain yang sesuai kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan kependidikan. Yang ketujuh, jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedelapan, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. Yang kesembilan, jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu
satuan pendidikan. Yang ke-10, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang pendidikan. Bab 2. Dasar fungsi dan tujuan. Pasal 2. Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 3. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Bab 3. Prinsip penyelenggaraan pendidikan. Pasal 4. 1. Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 2. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu persatuan yang sistematik, sistemik, dengan sistem terbuka dan multimakna. 3. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Yang keenam, pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua kompeten
semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam menyelenggarakan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Bab 4. Hak dan kewajiban warga, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Bagian ke-1. Hak dan kewajiban warga dan negara. Pasal 5. 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Yang ketiga, warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat padat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Yang keempat, warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Setiap warga negara berhak mendapatkan yang kelima, setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Pasal 6. 1. Setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib berpotensi mengikuti sekolah dasar. Yang kedua, setiap warga negara bertanggung jawab pada keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan. Bagian kedua, hak dan kewajiban orang tua. Pasal 7. Yang pertama, orang tua berhak berperan serta dalam memilih suatu pendidikan dan memperoleh informasi serta perkembangan pendidikan anaknya. Yang kedua, orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Bagian ketiga, hak dan kewajiban masyarakat. Pasal ke-8. Masyarakat ikut serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan. Pasal 9. Masyarakat berkewajiban Masyarakat wajib memberikan lingkungan sumber daya dalam menyelenggarakan pendidikan. Bagian keempat, pemerintah daerah. Pasal 10. Pemerintah dan pemerintah daerah berhak melakukan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ke-11. Yang pertama, pemerintah dan pemerintahan daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin penyelenggaraannya pendidikan yang bermutu bagi warga negara tanpa distribusi. Yang kedua, pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menjamin termedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 sampai dengan 15 tahun. Bab 5. Peserta didik. Pasal 12. 1. Setiap peserta didik pada setiap tahun pendidikan berhak: A. Mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama. B. Mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. C. Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. D. Mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya. E. Pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. F. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang
dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Yang kedua, setiap peserta didik berkewajiban yang pertama menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan. B. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagai yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab yang ke-6, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Bagian yang ke-1, umum. Pasal 13. 1. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Yang kedua, pendidikan sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan melalui jarak jauh. Pasal yang ke-14. Jenjang pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal yang ke-15. Jenis pendidikan jenis pendidikan umum mencakup pendidikan umum kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pasal yang ke-16. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam suatu satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat. Bagian yang kedua, pendidikan dasar. Pendidikan dasar, pasal 17. Yang pertama,
Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. 2. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar dan SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lainnya yang sederajat, serta sekolah menengah pertama SMP atau madrasah sanawiyah MTS, atau untuk lainnya yang sederajat. Yang ketiga, ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 yang diatur dengan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian yang ketiga, pendidikan menengah. Pasal 18. Yang pertama, pendidikan menengah merupakan lanjutan dari pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan menengah terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan menengah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah atau MA, sekolah menengah kejuruan atau SMK, dan madrasah aliyah kejuruan dan madrasah aliyah kejuruan atau MAK, atau bentuk lainnya yang sederajat. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian keempat, pendidikan tinggi. Pasal ke-19. Yang pertama, pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan di diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Yang kedua, pendidikan tinggi diselenggarakan dalam sistem terbuka. Pasal yang ke-20. Yang pertama, perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Yang kedua, perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Yang ketiga, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan profesi. Yang keempat, ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal yang ke-21. Yang pertama, perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program pendidikan tertentu dan dapat memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakan. Yang nomor 2. Yang kedua, perseorangan organisasi atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Yang ketiga, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang digunakan oleh lulusan perguruan tinggi yang dinyatakan berhak diberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Yang keempat, penggunaan akademik, profesi, penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya dibenarkan dalam bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Yang kelima, penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang melakukan tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dikarenakan sanksi administratif yaitu berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. Yang keenam, gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi. Dan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dinyatakan tidak sah. Yang ketujuh, ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3, lalu ayat 4 dan ayat 5 dan ayat 6
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal yang ke-22. Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar doktor kehormatan kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, masyarakat, agama, budaya, atau seni. Pasal yang ke-23. Yang pertama, pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. Pasal yang ke-42. Pasal yang ke-24. Pasal yang ke-22. Pasal yang ke-22. Pasal yang ke-24. Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan pada perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan member akademik serta otonomi keilmuan serta otonomi keilmuan. Yang kedua, perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola. Perguruan tinggi memiliki ekonomi untuk mengelola sendiri sekolahnya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan sekolah tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik dan yang keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan adanya peraturan pemerintah. Pasal yang ke-25. Yang pertama, perguruan tinggi menetapkan persyaratan untuk kelulusan yang berguna untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, dan vokasi. Yang kedua, lulusan perguruan tinggi yang ada karya ilmiahnya digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi yang terbukti dalam jiplakan
merupakan jiplakan ya dicabutnya gelarnya. Yang ketiga, ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, dan vokasi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian yang ke-5, pendidikan non-formal. Pasal yang ke-26. Yang pertama, pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Yang kedua, pendidikan non-formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik. Yang ketiga, pendidikan non-formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, meliputi pendidikan kecakapan hidup. Yang keempat, satuan pendidikan non-formal itu terdiri dari lembaga kursus serta satuan pendidikan yang sejenis. Yang kelima, kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan. Yang keenam, hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan. Yang ketujuh, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan non-formal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, dan 5 dan 6 diatur dalam peraturan pemerintah. Yang keenam, bagian yang keenam, pendidikan informal. Pasal 27. Yang pertama, kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Yang kedua, hasil pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 diakui sama dengan pendidikan formal dan informal dan non-formal setelah peserta didik lulus menghadapi ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
Bagian yang ketujuh, pendidikan pada usia dini. Pasal 28. Yang pertama, pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. Yang kedua, pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak atau TK, RA atau Rodotul Atfal, atau jenis yang lain yang sederajat. Yang keempat, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non-formal berbentuk kelompok bermain atau KB, taman penitipan anak atau TPA, atau bentuk lainnya yang sederajat. Yang kelima, pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. Yang keenam, ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian yang ke-8, pendidikan kedinasan. Pasal yang ke-29. Yang pertama, pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang kedua, pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas di kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non-departemen. Yang ketiga, pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Yang keempat, ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bagian yang ke-9, pendidikan agama. Pasal yang ke-30. Yang pertama, pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 2. Pendidikan keagamaan fungsinya untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama. Yang ketiga, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Yang keempat, pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabaja, samanera, dan yang lain-lainnya. Yang kelima, ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Bagian yang ke-10, pendidikan jarak jauh. Pasal 31. Yang pertama, pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang kedua, pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka. Yang ketiga, pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk. Yang keempat, ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dalam peraturan pemerintah. Bagian yang ke-11, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Pasal yang ke-32. Yang pertama, pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan lainnya. Yang kedua, pendidikan layanan khusus adalah merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang atau masyarakat adat yang terpencil dan mengalami bencana alam.
bencana sosial, atau tidak mampu dari segi ekonomi. Yang ketiga, ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Yang ketujuh, bahasa pengantar. Pasal ke-33. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan nasional. Yang kedua, bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan atau keterampilan tertentu. Yang ketiga, bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing peserta didik. Bab yang ke-9. Bab yang ke-8. Wajib belajar. Pasal ke-34. 1. Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. Yang kedua, pemerintahan daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Yang ketiga, wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah daerah dan masyarakat. Yang keempat, ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Bab ke-9. Standar Nasional Pendidikan. Pasal ke-35. Yang pertama, Standar Nasional Pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Yang kedua, Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan
dan pembiayaan. Yang ketiga, pengembangan standar nasional pada pendidikan serta pemantauan dan laporan pencapaian secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standarisasi dan jaminan dan pengendalian mutu pendidikan. Yang keempat, ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Bab ke-10. Kurikulum pasal ke-36. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada suatu jenjang dan jenjang pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan suatu pendidikan, potensi daerah dan peserta didik. Yang ketiga, kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan yang pertama, bagian A, peningkatan iman dan takwa. B, peningkatan akhlak mulia. C, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. D, keragaman potensi daerah dan lingkungan. E, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. F, tuntutan dunia kerja. G, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. H, agama. I, dinamika perkembangan global. Dan J, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal ke-37. Yang pertama, kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat A, pendidikan agama. B, pendidikan kewarganegaraan. C, bahasa. D, matematika. E, ilmu pengetahuan alam. F, ilmu pengetahuan sosial. G, seni dan budaya. H, pendidikan jasmani dan olahraga. I, keterampilan atau
kejuruan. J. Muatan lokal. Yang kedua, kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat A. Pendidikan agama, B. Pendidikan kewarganegaraan, dan C. Bahasa. Yang ketiga, ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pasal ke-38. Yang pertama, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh pemerintah. 2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan. Yang ketiga, kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. Yang keempat, kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi.